Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Debat kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu berlangsung aman. Ratusan personil aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan debat Pilwalkot. Polda Sulawesi Tengah menggelar rekonstruksi kematian tahanan Polresta Palu. Polda Sulawesi Tengah menggelar rekonstruksi kematian Bayu Adityawan, tahanan Polresta Palu yang menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rekonstruksi melibatkan 2 oknum polisi, yakni Bribda CH dan Bribda M, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Bayu Adityawan hingga meninggal dunia. Rekonstruksi tertutup digelar di ruang tahanan Mapolresta Palu dengan mendapatkan pengamanan ketat personil Polda Sulawesi Tengah. Rekonstruksi yang memperagakan 29 adegan tersebut bertujuan menyesuaikan keterangan tersangka, saksi dan alat bukti yang menunjukkan adanya kekerasan fisik terhadap Bayu Adityawan. Keterangan saksi dan alat bukti yang sudah kami lakukan kita lengkapi dengan rekonstruksi. Mana juga tadi sudah dihadiri juga dari pihak kejaksaan. Sehingga harapannya setelah ini berkas bisa segera kita kirim ke kejaksaan komplit selesai kira pekerjaan kita di Indonesia. Ada berapa adegan? Kurang lebih tadi ada 29 adegan yang diperagakan mulai dari kejadian awal sampai 29 adegan. Pihak kuasa hukum dan keluarga Bayu Adityawan turut menyaksikan langsung proses rekonstruksi. Mereka memperhatikan dengan seksama setiap adegan yang diperagakan oleh tersangka dan sejumlah personil polisi. Kalau kita lihat hasil rekonstruksi dengan hasil otopsi, kemungkinan sudah bersesuaian karena hasil otopsi ada patah rusuk sebelah kanan yang kemudian menyebabkan Bayu Adityawan meninggal. Nah, ada di adegan keberapa tadi memang ada rekonstruksi yang kemungkinan itu menyebabkan patah rusuknya itu, yakni ketika tersangka itu menggunakan lutut menghantam rusuk kanan. Nah, kalau kita lihat hasil rekonstruksi dengan hasil otopsi sudah bersesuaian. Yang jelas kita akan kawal terus, termasuk dengan laporan aduan kita terhadap penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Bayu Adityawan. Karena ada beberapa kejanggalan yang saat ini masih kami laporkan ke Polda. Usai rekonstruksi, kuasa hukum Bayu Adityawan menilai adanya kesesuaian dengan hasil otopsi yang menunjukkan adanya kerusakan tulang korban akibat tekanan lutut tersangka. Kuasa hukum dan keluarga Bayu Adityawan berjanji akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Bayu Adityawan adalah tahanan Polresta Palu yang meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara 12 September 2024. Ikra Boya Oge melaporkan dari Palu. Puluhan jurnalis, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat di Kota Palu berkumpul dalam konsolidasi media yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Sabtu siang. Konsolidasi media ini dilakukan dalam rangka penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Pada tahapan pilkada serentak di Sulawesi Tengah, media dianggap berperan penting sebagai pilar utama penyebaran informasi akurat, transparan, dan objektif. Konsolidasi media sebagai upaya koordinasi sekaligus menjadi perantara mendidik tentang partisipasi aktif masyarakat terhadap demokrasi melalui hak pilihnya. Pada 28 Agustus 2024 lalu, telah diluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah serentak. Sulawesi Tengah berada pada posisi 5 besar daerah rawan tinggi secara nasional.
Pemetaan kerawanan itu adalah sebenarnya hanya proyeksi atau deteksi dini terhadap potensi-potensi kerawanan yang terjadi nanti dalam pemilihan. Kita berdoa, kita berharap seluruh intervensi seluruh pihak bukan hanya menjadi tugas Bawaslu dan penyelenggara lainnya, tapi ini menjadi juga tugas kita semua untuk memberikan edukasi ke masyarakat agar hal-hal yang tadi diproyeksikan, hal-hal yang diprediksikan dalam pemetaan kerawanan ini tidak terjadi. Jadi kita berharap dengan ini teman-teman media juga membantu kita dan memberikan kesejukan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Kita tahu bersama tinggal beberapa hari ke depan, tentu kita harus jaga semua keamanannya, kita harus jaga semua bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi, tapi kemudian berpartisipasi baik dalam proses demokrasi yang akan kita tempuh nanti di tanggal 27 November nanti. Konsolidasi media yang menghadirkan 3 narasumber, baik dari Bawaslu dan dari kalangan pemerhati media tersebut, memantik tanya jawab dan diskusi di kalangan jurnalis. Pembicaraan soal independensi media lagi dan lagi menjadi isu yang terus dikampanyekan. Terkait konsolidasi ini juga menjadi refleksi bagi kita bahwa media dalam pelaksanaan pilkada kali ini harus berperan juga. Bukan hanya Bawaslu yang mengawasi pilkada ini agar berjalan aman dan damai, tapi media juga di dalamnya harus ikut serta menjaga itu. Bagaimana caranya? Teman-teman juga harus bisa memberitakan semua tahapan yang ada ini sesuai dengan fakta dan juga data yang ada di lapangan. Dan terkait independensi, Aji lagi-lagi selalu mengingatkan bahwa jurnalis harus mengedepankan independensi kita dan tidak mudah untuk dimasuki atau disusupi oleh kepentingan-kepentingan baik itu dari pasangan calon maupun partai politik. Saat ini, pemilihan kepala daerah memasuki tahapan masa kampanye pasangan calon kepala daerah. Kesuksesan pemilu kada yang aman, sejuk dan damai menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dihimbau turut berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Banyak cara yang dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan, seperti yang dilakukan puluhan mahasiswa di Palu yang menggelar aksi bersih-bersih sampah. Aksi bersih-bersih sampah dilakukan di seputaran lapangan Batu Lemo dan area Car Free Day Jalur 2 Muhammad Yamin, Kota Palu. Berbekal karung, puluhan mahasiswa ini menyisiri sepanjang area publik yang juga menjadi lokasi wisata di hari libur tersebut. Mereka memungut satu persatu sampah yang berserak. Mereka memilih aksi bersih-bersih demi gerakan kesadaran tentang sampah dan kebersihan lingkungan. Selain mengurangi masukan sampah, aksi ini diharapkan membangun kesadaran publik tentang kepedulian terhadap lingkungan. Yang membawahi beberapa teman-teman yang mengajar mata kuliah kajian lingkungan hidup. Nah, ini adalah kuliah nyata atau kuliah aksi. Kemudian kami mengajak atau bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu untuk melakukan sekaligus gerakan kesadaran tentang sampah. Ya. Jadi tentu saja mahasiswa dihadirkan di sini bukan untuk memungut sampah karena hanya berapa yang itu, tapi ingin membangun kesadaran publik secara keseluruhan, lahirnya kesadaran individu, kesadaran kolektif sekaligus dari masyarakat Kota Palu agar mereka bisa tampil untuk menjadi orang yang punya kepedulian tentang sampah. Kebetulan kita mengambil momentum hari ini adalah Hari Pahlawan, sehingga kita kasih tagline-nya itu pahlawan untuk mengatasi sampah di Kota Palu. Bernapas enak, apalagi kebetulan memang materi kali ini kita memperkenalkan tentang ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik. Karena itu dicari ubun-ubunnya Kota Palu, Lapangan Batu Lemo. Dan memang biasanya setiap perhelatan Car Free Day ini potensi sampah itu besar sekali. Karena itulah di Hari Pahlawan ini kita
kolab ya dengan teman-teman UNTAD, teman-teman mahasiswa, bahwa kepahlawanan itu salah satunya dengan kita memsumbangsikan tenaga kita untuk mengurangi sampah. Apalagi kan Kota Palu lagi gencar-gencarnya melaksanakan pengurangan sampah dan sebagainya. Jadi di samping memang efeknya kita ingin mengurangi sampah, berikutnya itu awareness memang. Supaya apa? Masyarakat kita juga, kalau hari ini mahasiswa, maka berikutnya kita akan mencari ambasador lain yang bisa kita libatkan dengan tagline yang biasa tidak berubah, kalau tidak bisa kasih bersih, jangan kasih kotor. Sampah-sampah kemudian dikumpulkan pada satu tempat dan kemudian diangkut dengan menggunakan armada sampah untuk dibuang di tempat pembuangan akhir. Sementara untuk sampah plastik akan didaur ulang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabi.